Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, dan juga Ibu narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan juga teman-teman mahasiswa yang saya kasih. Pertama kami menyampaikan selamat datang pada kegiatan berbagi praktik baik dengan tema implementasi kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Tentunya sebagai umat yang beriman, kita yakin dan percaya bahwa kegiatan kita ini selalu disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu kita mohon kehadiran Tuhan di tengah kegiatan kita ini. Kita awali dengan doa, dan doa pembuka ini akan dipimpin oleh Ibu Ata. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita saat ini, mari kita berdoa di dalam doa. Dan itu yang saya berdoa ini sesuai dengan keyakinan saya. Mari kita berdoa. Segala syukur bagimu ya Allah yang baik, Bapa dalam kerajaan surga. Kami ucap syukur di siang hari ini Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati setiap berkat yang ada, kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus berikan. Dan pada saat ini ya Allah yang baik, kami boleh diberi kesempatan untuk ada di dalam ruangan ini Tuhan, mengikuti kegiatan berbagi praktik baik. Mari Allah yang baik untuk memberkati kami kegiatan kami saat ini, baik itu Ibu sebagai narasumber dan kami semua, para guru-guru, baik itu Mama Kepala Sekolah, bahkan kami semua adik-adik mahasiswa. Tuhan kuasai kami dengan roh hikmat dan pengetahuan, bahkan dalam mengikuti kegiatan ini Tuhan. Tuhan sertai kami agar dalam mengikuti dari awal pertengahan hidup kami datang bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baiklah, terima kasih Ibu Ata yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SDI bertingkat 853. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon kesediaan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan yang di sini. Kepada Yang Maha Kepala, waktu dan tempat kami berikan. Selamat siang. Selamat siang. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang saya hormati Bapak Mansu sebagai Wakil Kepala Sekolah, dan yang sangat saya cintai teman-teman semua, dan juga Pak Riki yang boleh hadir bersama-sama dengan kita semua pada siang hari ini. Pertama-tama Pak, kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih dan tuntunan Tuhan, kita semua boleh dikumpulkan di ruangan ini dan kita boleh melaksanakan kegiatan kita pada saat ini. Kegiatan kita pada hari ini yaitu berbagi praktik baik, implementasi kompetensi sosial emosional, yang mana itu kita laksanakan dalam kelompok belajar kita atau yang biasa kita katakan kombel. Nah teman-teman semua, untuk kegiatan kombel ini kita akan melaksanakan setiap hari Sabtu, yang mana kita sudah buat jadwalnya, dan kegiatan itu akan dalam bentuk fase, itu fase 1, fase 2, dan fase 3. Untuk fase 1 itu kelas 1, 2, fase 2 itu kelas 3, 4, dan fase 3 itu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dalam kegiatan kombel ini, kita akan duduk secara berkelompok, yang mana di situ kita akan saling berbagi hal baik, berbagi praktik baik, dan juga di samping itu, mungkin kita bisa mengutarakan apa kesulitan kita di dalam kita menghadapi peserta didik. Karena apa teman-teman? Kita tidak mungkin berpikir sendiri untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Kita bentuk kelompok, kita duduk dalam kelompok, maka di situ kita akan bisa menyelesaikan hal yang atau masalah yang kita hadapi di dalam kita menghadapi anak-anak kita atau peserta didik kita. Untuk itu dari tempat ini saya tetap mengharapkan kerjasama yang baik dari teman-teman, sehingga kegiatan kita ini boleh berjalan dengan baik.
yang mana pada waktu lalu kita sudah bentuk ketuanya sendiri, yaitu Ibu Florida Cornelis, dan juga sekretarisnya Bapak John PU dan bendaharanya Ibu Sinta. Kenapa teman-teman itu kita mau untuk kita menjalankan itu, sebab itu sangat berguna demi kelancaran dan juga kebaikan proses pendidikan di mana kita mencapai hasil yang baik. Untuk itu kita dibutuhkan untuk selalu berkolaborasi. Sebab apa saya katakan demikian? Sehingga kalau kita berkolaborasi berarti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Yang mana di saat kita tidak tahu, di saat kita berkolaborasi itu kita duduk bersama-sama, maka kita akan mendapatkan apa yang selama ini saya belum tahu. Kita akan menjadi tahu, kita bisa melaksanakan bersama anak-anak didik kita yang mana Tuhan sudah titipkan kepada kita sebagai guru yang hebat, guru yang profesional. Saya yakin dan percaya bahwa kita akan melakukan semua kegiatan itu dengan baik. Dan pada siang hari ini, Ibu Ida yang akan menyampaikan materi atau membawakan materi kepada kita bersama-sama pada saat ini. Untuk itu, harapan saya, teman-teman, mari kita berkonsentrasi untuk kita bisa mengikuti materi yang disampaikan oleh Ibu Ida nanti. Sehingga kita mampu dan kita laksanakan di dalam setiap aktivitas kita, di dalam menghadapi peserta didik kita masing-masing di kelas, sebagai tanggung jawab kita sebagai guru hebat, guru yang berprofesional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Saya menunggu kegiatan kita secara resmi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah yang telah melakukan kegiatan kita dengan resmi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, telah hadir di tengah kita narasumber untuk berbagi praktik baik hari ini, Ibu Florida Cornelis. Selain sebagai guru di kelas 5, Ibu Ida juga calon guru penggerak angkatan 11, juga sekaligus fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 11. Oleh karena itu pada kesempatan ini waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ibu Ida untuk berbagi praktik baik. Baik, semangat pagi teman-teman. Semangat. Biasanya kalau kita padu anak-anak kita lebih semangat. Oke, kurang semangat. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ulang. Luar. Pagi. Luar biasa. Walaupun sudah siang, tapi kita semangatnya tetap semangat pagi. Oke, baik. Teman-teman, hari ini Bapak Ibu, anak saya mampu atau saya mau berbagi praktik baik. Materi hari ini adalah implementasi kompetensi sosial emosional, biasanya disebut dengan KSE dalam praktik pembelajaran. Ini adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penuntun, seorang guru ya. Baik, narasumbernya saya sendiri, materinya saya sendiri. Di sini ada fotonya foto terbaru, kita tidak ada foto yang paling baru, jadi yang ada ini saya cantumkan ini. Mohon maaf kalau fotonya tidak berkenan. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Ya, agenda kita hari ini hanya 3. Pembukaan, tadi sudah kita lewati, doa, kemudian sambutan dari pimpinan kita, yaitu Kepala UPTD SD 385. Kemudian kegiatan yang berikut adalah kegiatan isi, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Masih semangat? Masih. Saya harap semua semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Ya, pembukanya ada salam, doa, sambutan dari Kepala Sekolah, dan juga mindfulness. Sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu mindfulness. Saya izin untuk berlanjut, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk Bapak Ibu, saya minta untuk berdiri, kita berdiri lingkaran dan kita saling bergandeng tangan. Kepala bergabung sini. Kita akan melakukan praktik mindfulness ya. Mindfulness ini praktik membangun kesadaran penuh ya.
Sebelum kita belajar, tentunya kita harus memiliki konsentrasi penuh, kita hadir sepenuhnya. Jangan ada putus, mari Bapak. Tidak boleh putus, sambungannya tidak boleh putus. Masyarakat. Atau masuk di dalam saja. Oh ya, ini Mari Pak sini. Iya. Yang ini Iya. Pak itu di sini saja di depan. Yang penting kita punya tangan saling bergandengan. Tidak boleh putus ya. Kalau putus berarti iya. Ya, baik, saya akan pandu Bapak Ibu. Sebentar lepas lagu, Bapak Ibu arahkan hati, pikiran fokus untuk mengikuti kegiatan, hadir sepenuhnya, kemudian memejamkan mata sejenak. Hanya 2 menit saja ya. Kalau lagunya mulai, berarti Bapak Ibu silahkan pejamkan mata. 3, 2, 1. Arahkan pikiran kita lebih tenang, lebih fokus, lebih konsentrasi Bapak Ibu. Mari kita bergandeng tangan untuk memajukan sekolah ini Bapak Ibu. Khususnya peserta didik kita. Apa yang kita lakukan, saya yakin dan percaya bahwa kesuksesan anak kita ada di tangan kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari pertama kita melakukan kegiatan demi masa depan anak kita. Saya berharap tangan kita ini jangan terlepas dari satu dengan yang lain. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita satukan pikiran untuk mencapai visi dan misi kita ke depan. Demi siapa? Bukan demi kita Bapak Ibu, tapi demi anak-anak bangsa sebagai penerus, khususnya di kota Kupang ini. Saya berharap 5-6 tahun ke depan Bapak Ibu, visi dan misi yang sudah kita rencanakan dapat terwujud dengan baik. Terima kasih wahai teman-temanku. Hari ini sudah hadir bersama saya, bersama komunitas belajar kita Bapak Ibu. Mari kita buang pikiran-pikiran negatif yang kita buang jauh-jauh Bapak Ibu. Kita bangun sekolah ini saling terbuka Bapak Ibu. Kita saling bergandeng tangan, melakukan hal terbaik. Jadilah pamong yang baik menurut Bapak Pengajar Dewantara. Inilah kita Bapak. Semoga Bapak Pendidikan Indonesia dapat melihat perjuangan kita sebagai pemuda
Baik, saya mau melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang ketiga tadi mengikuti melakukan praktik mindfulness. Saya mau tanya, apa perasaan Bapak Ibu ketika mendengar lagu, kemudian dengan kata-kata yang saya ucapkan? Ada yang bisa bersuara? Mungkin dari bawah kepala. Baik, terima kasih. Setelah kita mengikuti kegiatan awal tadi, kalau dari pribadi saya, di situ saya punya perasaan bahwa kita harus menjalankan tugas kita dengan lebih baik lagi. Waktu yang lalu mungkin masih ada sedikit-sedikit yang belum beres. Itu dalam pemikiran saya. Mungkin teman-teman masing-masing punya pemikiran ya. Tapi dari pribadi saya, kita lebih bersungguh-sungguh. Ini seperti biasa kalau di gereja, saat kita mau ditabis jadi majelis, meditasi seperti ini juga kita buat. Sehingga di saat itu betul-betul kita serahkan kita punya diri kepada Tuhan. Kita punya tanggung jawab yang sekarang kita hadapi, kita serahkan di Tuhan, biar Tuhan sertai kita. Dan kita boleh menjalankan semua kegiatan kita itu, kita tidak berjalan sendiri, tapi bersama Tuhan. Sehingga semuanya itu akan terlaksana dengan baik. Mungkin dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ketika tadi lagu dan semacam puisikan yang disering itu, saya merasa suasananya betul. Ini kayak semacam membuat pribadi saya itu coba refleksi lebih mendalam. Sebagai seorang guru merenung kira-kira apa yang saya buat selama ini mengajar ini, apakah betul sudah baik ataukah belum. Sehingga dengan demikian dengan semoga melalui perenungan refleksi seperti ini yang bisa membantu pribadi saya juga untuk lebih baik. Ini kan masing-masing bisa kita, terus saya sendiri pribadi saya juga, saya mencoba untuk merefleksikan diri saya misalnya dalam berproses selama ini belum terlalu baik. Karena ini kita selalu emosional, mungkin ya emosional saya sebagai guru tidak terlalu bagus dalam berhadapan dengan anak-anak. Setelah tadi saat kandungan tidak membawa polisi, aku juga berhadapan dengan anak-anak yang kelasnya 1 dan kelas 2. Itu membuat saya sebenarnya ini untuk orang jiwa, ya, ketahanan jiwa yang harus berhadapan lalu bertahan. Karena itu selalu curhat dengan ibu sekali. Ketika tadi lagu dan coba saya refleksi, ya semoga ya artinya tidak 100% berubah, tapi sedikit demi sedikit akan ya kita kebaikanlah sebagai seorang itu. Selesai. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Bapak. Satu lagi, 1 menit saja. Siapa yang mau berbicara? Setelah mengikuti kegiatan tadi di awal itu, saat mendengar lagu, kemudian kita bergandengan tangan. Apa makna dari semua itu? Makna dari yang kita buat lagu. Dari mahasiswa mungkin, silakan. Oh ya, Sita, silakan. Ini yang saya rasakan. Iya. Pertama saya rasakan itu saya rasa sedih. Oh sedih, iya. Iya. Iya, maksudnya bukan sedih kan. Oh ternyata kita akan capek, kita tujuan. Buat apa kita datang sekolah, buat apa kita datang belajar, kita datang mengajar, untuk apa? Iya. Berarti supaya semuanya tercapai, kita tujuan, kita perjalankan tim. Kalau kita harus punya satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Kalau kita pecah, tidak ada tujuan yang kita capai. Jadi intinya kita harus satu hati, saling menyayangi, saling membantu, saling menopang,
untuk kita mencapai tujuan. Baik, tepuk tangan dulu. Iya, di Pancasila itu sambung menyambung menjadi kita bergantung tangan untuk mencapai apa? Ya, kemudian kenapa saya gandeng tangan itu tujuannya ada di Pancasila. Kemudian kita mendengar lagu itu untuk melatih kesadaran penuh kita. Kita hadir sepenuhnya di sini Bapak Ibu ya. Kita fokuskan diri, kita datang sekolah itu harus hadir sepenuhnya. Walaupun ada masalah yang luar biasa di rumah, tapi kalau kita datang di sini fokuskan diri dengan anak-anak kita. Dan ini bisa kita praktikkan dengan anak-anak kita sebelum kita KBM di kelas ya. Putar musik, bergandengan tangan dengan anak-anak, buat sudah seperti itu. Saya yakin dan percaya, pasti anak-anak senang dan mereka lebih fokus, lebih konsentrasi. Itu manfaatnya dari dari implementasi ini KSE ini. Sebentar saya jelaskan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Ini saya lanjut. Mindfulness, ya. Mindfulness ini mungkin sudah tidak asing lagi Bapak Ibu dengar ya. Mindfulness bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kesadaran penuh. Ya, diartikan sebagai kesadaran yang muncul dari memperhatikan dengan sengaja pada saat ini tanpa menghakimi. Itu arti dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ya, nah tujuannya apa mindfulness ini? Ini tujuannya Bapak Ibu, menumbuhkan perasaan kita yang lebih tenang, ya, pikiran kita lebih jernih. Ketika kita mendengar lagu tadi, saya yakin Bapak Ibu akan hilang semua stres dari pagi kita bertemu dengan anak-anak dengan berbagai macam keunikannya, ya. Tapi setelah kita mendengar lagu tadi, saya sampai air mata keluar. Saya pegang Bapak Marcel dengan Pak Iko punya tanganku erat sekali. Saya tidak mau lepas. Saya mau kita seperti itu Bapak Ibu ya. Mari kita satu hati. Kemudian tadi berpengaruh kepada keputusan yang lebih responsif dan reflektif Bapak Ibu ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita tidak usah lihat ke belakang, kita lihat ke depan, kita berefleksi. Apa sih tujuan saya ke sini? Jadi seorang kerja kita ini sebagai seorang panggilan yang biasa dikatakan Marcel, sebuah panggilan. Menurut kita sebuah panggilan itu ucapannya gampang, tapi implementasinya itu seperti apa? Itu tergantung dari diri kita Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik, saya lanjut. Bisa membantu saya untuk timekeeper, Pak Miki. Kita mulai sekarang jam tadi 5 menit yang lalu sekitar jam 1:30. Kita selesai di 1:30 bisa. Nanti kasih ingat saya. Cepat saja ini materinya tidak banyak. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Mek untuk pengingat waktu. Kita lanjut dengan ice breaking. Setelah kita mindfulness, kita latih kesadaran penuh, emosional kita sudah stabil. Mari kita ber-ice breaking, kita bermain game yang akan dipandu oleh Pak Meki. Silakan Pak Meki. Baik, selamat siang. Selamat siang teman-teman, ibu bapak guru, ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah, bapak wakil kepala sekolah, Bapak Marcel, dan ibu narasumber, ibu Ida yang sudah mendidik kita pada pagi hari ini. Oke, baik teman-teman bapak ibu guru semua, sebelum saya melakukan breaking, saya mengundang bapak ibu untuk berdiri, tapi jangan langsung berdiri, masih dulu. Jadi seperti biasa. Kebiasaan kita di sekolah kita punya sekolah SD bertingkat 853 itu kan kita waktu anak-anak disuruh berdiri kita pakai tepukan. Jadi untuk itu coba kita tepuk berdiri sama-sama. Tepuk waktu saya bilang tepuk berdiri, ibu tepuk dari paha naik ke pundak, terus tepuk lagi langsung tunjuk ke atas untuk berdiri. Bisa? Bisa. Oke, sama-sama ya. Masih semangat kok? Lihat bukannya kayak Oke, baik. Tepuk berdiri. Berdiri. Oke, baik, Bapak Ibu. Saya mau buat ice breaking, minta waktu di sini.
Saya di sini. Saya mau buat ice breaking. Ice breaking ini kita gerakan ya, tapi sebelum kita gerakan pakai musik, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita gerakan dulu tanpa musik. Jadi ada rumusnya Bapak Ibu. Ada rumusnya. Jadi rumusnya begini. Nanti waktu pakai musik, jadi sebelum kita pakai musik ikuti saya nanti gini. Kiri 2 kali, kaki kirinya 2 kali, 1, 2, terus kanan lagi 2 kali, 1, 2, terus Bapak Ibu guru lompat ke depan, lompat ke belakang 1 kali lagi, terus maju 3 kali, 1, 2, 3. Bisa? Bisa. Oke, kita buat dulu. Sebentar itu kita coba ada tadi saya kirim kita di WhatsApp supaya bisa ini kita. Oke, coba kita tes ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2 lompat depan, 1 belakang, 2, 1, 2, 3. Nanti sebentar, waktu kita pakai musik, lompatnya bukan individu, tapi waktu pakai musik, nanti kita saling membelakangi seperti ini, pasiman pegang pundak di mata, terus kita lompatnya jadi begitu ya, jadi lagunya diulang. Waktu pengulangan nanti kita balik kanan lagi, nanti saya pegang mau kepala pegang aset. Bisa teman-teman? Bisa. Oke, kita mulai ya. Harus ikut iringan musik kok. Kita di sini. Iya, kalau ini. Ada informasi dulu. Guru langsung begini memang. Belum. Kita tes dulu. Bisa? Oke, kita mulai ya. Waktu musik berbunyi, ya. Waktu musik berbunyi, jadi agak cepat. 1, 2, ter. Oke, siap kan? Ya. Oke, langsung waktu musik kita langsung hadap ke kiri. Ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Nanti biar di situ Pak itu dengan rekan-rekannya di situ tidak apa-apa. Oke, siap. 1, 2, 3, ayo. Ya. Kiri. Keren. Semangat luar biasa. Berarti langsung balik saja kok. Tapi betul. 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 Oke. Jadi langsung pegang pundak sah. Iya. Oke, boleh. Oke, langsung pegang pundak sah. Ya. Siap ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Guru. Sekedar mengetahui perasaan Bapak Ibu bagaimana? Ya, untuk ice breaking sendiri untuk mempersiapkan diri kita untuk mengikuti materi pembelajaran berbagai praktik baik implementasi kompetensi sosial emosional KSE dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih materi.
Luar biasa. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Oke, tapi kita olahraga di siang hari bisa kasih turun malam ini. Iya. Oke, baik. Kita kembali fokus. Tarik nafas, masih tarik nafas. Baik. Kita lanjut. Ya. Ini tentang konsepnya untuk hari ini ya. Nah, KSE ini kompetensi sosial emosional ini adalah bagian daripada pembelajaran sosial dan emosional yang dimana kami sudah belajar juga di PPG di PPG kita juga buat belajar ini, kemudian kita buat jurnal juga tentang ini. Jadi tentunya tidak asing lagi untuk Bapak Ibu ya. Saya hanya di sini untuk menguatkan saja ya. Kemudian ada tiga hal penting ya. Yang pertama dari pelajaran sosial emosional ini, yang pertama adalah kita sebagai guru perlu meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional ini. Ada 5 KSE ya. Sebentar akan saya jelaskan. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai guru kita menciptakan lingkungan belajar yang sportif. Dan yang ketiga adalah sebagai seorang guru kita dapat meningkatkan sikap pada diri kita sendiri, respek dan toleransi terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, khususnya komunitas sekolah kita. Ya, seperti itu. Nah, untuk peningkatan KSE ini, tujuannya untuk apa sih KSE ini? Untuk menghindari atau untuk meningkatkan perilaku positif itu ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah dari lingkungan belajar kita itu mengurangi perilaku negatif, kompetensi sosial emosional. Dan yang ketiga, yang ini peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah itu adalah pengurangan tingkat stres ya. Bukan berarti kita butuh stres seperti itu ya, tapi ada tingkatan seperti itu. Ketika kita menghadapi situasi yang sangat rumit sekali yang tidak bisa dipecahkan, ada di sini komunitas belajar. Kita bermain seperti hari ini, ya. Kemudian peningkatan performa akademik siswa, nah ini untuk siswa, sehingga pembelajarannya itu berpihak pada murid. Ya, oke. Sampai di sini, ini pembelajaran kita hari ini secara keseluruhan. Jadi kita tetapkan jadi seperti ini, bisa diterima, bisa. Ya, anak mahasiswa bisa. Oke, kadang-kadang yang sulatan. Iya, baik kita lanjut izin ya, kita lanjut. Kami ingat waktu kita, ingat saya sih. Kita sampai 1:30. Ya, masih 45 menit. Ya. Baik, kegiatan inti. Tadi pembukaan sudah, sekarang kegiatan inti. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan kegiatan kita. Yaitu, setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini, untuk apa ikut kegiatan seperti ini? Agar kita dapat menerapkan teknik pembelajaran kompetensi sosial dan emosional bagi peserta didik dan sejawat untuk mewujudkan kesejahteraan hidup atau kesejahteraan psikologi, kalau dalam bahasa Inggris well-being ya, di ekosistem sekolah kita. Ini tujuannya. Sudah. Saya lanjut ya. Nah, apa itu well-being? Singkat saja ya. Oke. Well-being ini dikemukakan oleh seorang ahli ya, seorang psikolog. Menurut kamus Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, kondisi sehat, kondisi bahagia. Menciptakan lingkungan hati kita yang bahagia, yang nyaman, yang sehat. Sehingga kita penerapannya juga anak-anak juga menerima dengan otak yang sehat, ya seperti itu. Nah, well-being ini disebut juga dengan kesejahteraan hidup
di mana sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Berpikir positif. Dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah laku sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna. Ya, Bapak Ibu guru, maaf sering mengajar jadi pakai anak-anak, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Itu makna daripada well-being ini. Nah, menurut McGrath and Nobel pada tahun 2011, peserta didik murid yang memiliki tingkat kesejahteraan hidup yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Kondisinya sehat, bahagia, nyaman, pasti dia memiliki prestasi lebih tinggi. Ya, kesehatan fisik dan mental yang lebih tinggi, memiliki ketangguhan, ya, dalam menghadapi stres dan terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab ketika mereka menghadapi suatu masalah atau mau mengerjakan soal, itu mereka lebih tenang. Kalau mereka memiliki hati atau pikiran yang bahagia, yang disebut dengan well-being ini, kesejahteraan hidup, psikologi anak, mentalnya, yang seperti itu ya, bisa diterima. Jadi saya lanjut. Nah, bagaimana penerapannya di sini? Ya, well-being ini disebut juga dengan kesejahteraan psikologis. Ada 5 KSE, 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Yang pertama, saya mulai dari bawah, ya, memiliki kesadaran diri. Sebentar saya jelaskan. Yang kedua, kita memiliki kompetensi manajemen diri. Yang ketiga, kita harus memiliki kesadaran sosial sebagai seorang guru. Yang keempat, kita memiliki keterampilan berelasi. Dan yang kelima adalah kita mampu mengambil satu keputusan yang bertanggung jawab, dapat bisa tanggung jawab. Itu adalah 5 kompetensi sosial emosional yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Bisa diterima? Bisa ya. Nanti saya bagikan ini PPT-nya. Oke. Nah, untuk mencapai 5 KSE ini, Bapak Ibu, tingkatannya yang paling tinggi adalah kesejahteraan ini ya. Untuk mencapai kesejahteraan ini, Bapak Ibu harus menguasai ini, memiliki kepribadian yang menguasai 5 KSE ini, walaupun tidak sempurna ya, Bapak Ibu ya, tapi dimaksimalkan seperti itu. Nah, untuk mencapai ini, kita perlu melakukan mindfulness tadi di awal, kesadaran penuh, hadir sepenuhnya, mendengarkan orang lain dengan perlu berefleksi. Betul, kita bercanda itu ada waktunya, Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya. Nah, ada di sini, ada di 5 KSE ini, kuncinya ini, kata kuncinya ini saja, 5 ini. Bisa diterima? Bisa ya. Oke, saya lanjut. Pak Megi, jangan lupa. Oke, mulai dari kesadaran diri tadi yang pertama ya. Ini saya buat ringkas saja Bapak Ibu, sebenarnya panjang. Tapi waktu saya mengingat Bapak Ibu akan melakukan kegiatan di akhir pekan, jadi saya ringkas, saya kompres jadi singkat. Kesadaran diri Bapak Ibu ya. Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks hidup dalam kehidupan ya. Nah, artinya kita memahami, menghayati, dan mengelola emosi kita dengan baik. Tentunya kalau kita memahami dengan betul, menghayati dengan betul, mengelola diri dengan betul, mengelola emosi kita, tentunya anak akan diarahkan sesuai dengan tujuan yang jelas. Sehingga pembelajaran berpihak pada murid memenuhi standar pendidikan nasional kurikulum sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, ada 8 emosi dasar yang dimiliki oleh manusia Bapak Ibu. Sebentar. Nah ini kesadaran diri ini ada 8 emosi dasar yang kita miliki tanpa kita sadari.
Bapak Ibu pasti sudah pernah membaca ini. Yang pertama, emosi yang pertama itu adalah emosional. Itu bukan berarti bahwa kita emosi, tapi emosional itu artinya kata kerja, kata sifat ya. Sifatnya dia bergembira. Emosi yang pertama kita miliki, manusia yang memiliki 88 sifat dasar ini ya. Yang pertama, manusia memiliki emosional gembira. Yang kedua, dia memiliki emosional takut. Bapak Ibu pernah takut tidak? Pernah ya? Pernah gembira tidak? Pernah. Kalau kita gembira itu raut wajah kita seperti apa? Iya, kita seperti mama bilang, anak-anak seperti bapak ibu guru, kalau kita memandang anak-anak kalau haus dan gini, berarti dia pasti tidak bahagia. Well-beingnya tidak pas, belum pas ya. Yang ketiga, kita memiliki rasa terkejut. Pernah terkejut? Pernah. Ya, kami kita sering. Oke. Yang keempat adalah kita pernah merasa jijik atau muak. Pernah. Walaupun dengan anak-anak atau dengan teman atau dengan individu-individu yang tertentu ya, tidak perlu saya sebutkan di sini ya, pasangan kita mungkin ya di rumah ya, pernah kita merasa ada di titik itu. Ibu Ica senyum-senyum sendiri ya. Yang berikut, kita pernah merasa memiliki emosional keras. Pasti Bapak ya. Semua saya yakin itu termasuk saya. Yang berikut, kita pernah memiliki emosional sedih. Pernah tidak? Ibu Mami pernah sedih? Iya. Ketika kita mengalami suatu hal yang sangat membuat terpuruk, iya, mengalami sekali betul. Ya. Kemudian ada emosional kepercayaan. Percaya diri. Sebagai seorang ibu yang harus memiliki emosional ini. Yang berikut adalah antisipasi. Ini adalah 8 emosional yang kita miliki sebagai manusia. Yang dikemukakan oleh tadi namanya siapa? Ibu Ice, Robert Buti, ya. Teori emosional ya, roda emosional. Yang kita lanjut berkaitan dengan tadi, kita lihat ini roda emosi dari seorang ahli yang bernama siapa? Ayo syarat dulu, mau biar hidup suasananya. Iya Bapak, betul ya. Robert Buti, yang disebut dengan roda emosi Buti. Ya, nah di sini ada banyak warna Bapak Ibu ya. Ada 8 emosi itu yang ada di sini. Ada gembira, ada tadi apa lagi, takut, ada terkejut, nah, mual, jijik ada di mana ya. Nah, Bapak Ibu lihat ini ada warnanya. Contoh saya ambil saja emosional yang pertama tadi apa ya? Gembira. Ada di mana? Bisa bantu saya? Di atas. Ya, oke. Nah, ketika kita memiliki rasa gembira, rasa emosional gembira, semakin warnanya semakin tebal, warnanya semakin tebal tua atau apa ya namanya ya. Maka ketika kita gembira, maka kita akan menuju tingkat yang paling tinggi, yaitu disebut dengan ketenangan. Paham? Di sini saya bukan menggurui, tapi saya berpaham. Ya, kemudian kita takut ini. Keterpurukannya apa? Ya, khawatir ini semakin kesini. Yang paling puncak adalah kalau kita takut, pasti kita akan lebih takut lagi dan kita khawatir. Percaya tidak berani. Seperti ini makanya. Karena sama pasti semua sama. Nah ini kita harus benar-benar mengendalikan itu, emosi yang paling tinggi, tapi kita harus berusaha untuk mengurangi itu. Dengan apa yang ini yang tadi 5 kesadaran 5 ini KSE ya. Yang berikut sudah ya ini ya, sudah nomor 1. Oke, lanjut. Roda emosinya sudah ya. Ya, oke. Nah, manajemen diri yang kedua, pengelolaan diri penting. Ya, kita sebagai guru harus memiliki kemampuan untuk mengelola diri kita, emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi apapun. Ya,
kita harus mampu mengelola diri kita. Ketika kita memiliki emosi-emosi tadi, dalam emosi itu, ya kita harus bisa membedakan. Nah, untuk melakukan ini, kita memiliki teknik yang namanya satu teknik yang namanya teknik stop. Stop, S itu stop, T itu take a deep breath, Ibu Sherly. O itu observe, dan P itu adalah proceed atau lanjutkan. Silakan dibaca. Nah, teknik stop ini kita sangat melakukan pembelajaran anak-anak sedang ribut, contoh ya sedang ribut. Kita pakai teknik ini mengelola diri mereka. Ayo anak-anak coba dia tutup mata atau pandang ke depan, melihat satu benda di depan, tidak boleh diri kiri, diri kanan, diri atas, diri bawah. Lihat terus selama 1 menit. Setelah dilihat kita tanya, apa yang ada di pikiran kamu saat ketika kamu melihat benda itu? Seperti itu. Itu namanya teknik stop. Jadi kita suruh dia meraihkan. Misalnya dia melihat gambar. Gambar apa nak yang kamu lihat? Kalau dia fokus benar-benar, maka dia akan menceritakan apa yang dia lihat. Itu mengembalikan kesadaran dia supaya dia kembali fokus, ya seperti itu ya. Saya lanjut ya. Lanjut saja ya. Teknik stop sudah ya. Oke, yang ketiga, KSE yang ketiga adalah kesadaran sosial, empati. Dan kita harus memiliki empati, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda, keragaman yang ada di Pancasila ya. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Nah, cara untuk menumbuhkan kesadaran sosial dengan kita mengajukan beberapa pertanyaan seperti itu. Apa yang dirasakan kamu saat kamu melakukan ulangan kami, apa yang kamu rasakan seperti itu? Ya. Menurut kamu yang ibu lakukan tadi baik tidak? Kita berbicara dengan mereka dan hati ke hati. Apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian sama? Nah, kita mengelola diri dengan melakukan teknik ini, mengajukan pertanyaan ini kepada diri sendiri dulu, lalu baru kita mengajukan pertanyaan kepada siswa kita. Seperti itu ya, untuk kesadaran sosial, kemampuan untuk menyadarkan orang lain ya. Lanjut ya. Oke, lanjut saja ya, sebenarnya panjang tapi waktu. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat adalah keterampilan relasi. Ini penting tidak? Ini sangat penting ya. Nah, ini untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, kemampuan keterampilan berrelasi. Nah, keterampilan berrelasi ini adalah untuk apa? Melatih kerjasama dan resolusi konflik ya. Nah, ada tiga teknik, yaitu menggunakan kata I have, saya memiliki, sumber resiliensi yang berhubungan dengan besarnya lingkungan sosial. Ya, saya ada di lingkungan orang lain. Ya, I have, I am, saya adalah sumber resiliensi yang berkaitan dengan kekuatan dalam diri. Di dalamnya terdapat perasaan, sikap, dan keyakinan individu. Ya, dan ketiga adalah I can. Bukan I can do, I can. Saya bisa, saya memiliki, saya adalah, dan saya bisa. Ini adalah KSE yang keempat, keterampilan berrelasi. Lanjut ya. Oke. Baik, sudah ya ini ya. Oke. Yang kelima adalah KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu di mana kemampuan seorang guru untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Ketika kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran, kita ini pemimpin pembelajaran di kelas kan? Kalau mau kepala pemimpin komunitas, kalau kita pemimpin pembelajaran. Ya. Nah, kita harus memiliki KSE yang kelima. Kita mampu mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kita berada di sini, nanti ada kasusnya berkaitan dengan ini. Kasusnya terakhir. Oke.
ada teknik POC, POC. P itu adalah problem, O itu adalah option, O yang kedua adalah outcome, dan yang keempat ini adalah choice. Ya, yang pertama problem, mengevaluasi situasi. Si anak misalnya, contoh dia mendapatkan nilai 50 matematika. Problem itu. Problem tidak? Problem. Oke. Option, alternatif yang dipilih. Nanti dia bilang gini, nanti dalam hatinya, ya pasti nanti biar kita dapat 10 juga. Ada yang dia bilang, saya harus dekat dengan Ibu Ida supaya saya bisa caranya bagaimana supaya saya bisa dapat nilai 80 seperti si Puin, seperti Ibu Ona, saya harus dapat nilai lebih tinggi dari Ibu Ona. Bagaimana cara dia mencari alternatif seperti itu. Yang berikut adalah outcome, mempertimbangkan konsekuensi. Begini, kalau dia mempertimbangkan, kalau saya tetap dengan 5 konsekuensinya apa? Saya tidak bisa naik kelas kalau saya. Berarti dia harus mencari alternatif. Tapi kalau dia mencari alternatif itu juga ada konsekuensinya. Tapi kalau saya dekati ini dan kira-kira dan sampai dia kasih kita terus sama banyak lain, jangan sampai ada ide yang pasti muncul di otaknya seperti itu. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan di sini. Anak-anak kita latih untuk mengambil keputusan sendiri ketika dia berada di tahap seperti itu. Yang terakhir adalah choice. Ya, choice dia memilih. Setelah dia memilih alternatif, option, kemudian dia memikirkan konsekuensinya, dia pilih sudah mau tetap nilai 50 atau mau ketemu dengan Ibu Ida untuk tingkatkan nilai saya seperti itu. Itu yang disebut dengan KSE yang terima pengambilan keputusan yang dapat dia bertanggung sendiri seperti itu. Nah, kita sebagai guru juga begitu. Kita kasih anak nilai 70, 80, kita harus bisa bertanggung jawab, dapat dia bertanggung jawab atau tidak. Dan sampai dia karena lihat dia rajin datang terus, tapi nilainya rendah, kita kasih nilai boleh itu, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada bukti-bukti yang nyata yang bisa mendukung keputusan kita itu, ya, dapat dipertanggungjawabkan. Oke, lanjut. Tidak perlu. Nah, terakhir 5 KSE ini tentunya dia berhubungan erat dengan 6 karakter 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Ya, sebagai contoh di situ ada contoh. Ketika murid perlu mengeluarkan ide yang baru dan kondisi asli untuk memecahkan masalah, dia berkreatif, ya, pada dimensi kreatifnya. Diperlukan juga dia melakukan kemampuan bernalar kritis, ada untuk melihat tadi masalah yang dia alami itu. Dia berpikir kritis tidak ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Karena dilarang dia, kita mengarahkan mereka sehingga tujuannya jelas. Nah, selanjutnya solusi yang dihasilkan juga perlu dipertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup lain yang dimunculkan dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia seperti itu. Dan juga keterampilan berrelasi tadi ya, KSE, kesadaran sosial, berrelasi, dapat mewujudkan solusi. Dalam mewujudkan solusinya dia perlu melibatkan orang lain. Nah, dia mencari solusinya tidak mencari solusi sendiri, dia butuh orang lain berrelasi dia supaya dia mencapai apa yang dia inginkan. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, pas. Iya, pas. Oke, terima kasih Pak Mek. Nah, ini kaitan dengan standar nasional pendidikan di Indonesia. Kaitannya adalah pembelajaran sosial emosional ini berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran 5 KSE tersebut akan dapat menghasilkan murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif,
mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humor. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam standar nasional pendidikan. Inilah materi kita hari ini, Bapak Ibu. Sebentar ada sesi pertanyaan, tapi kita ice breaking dulu. Silakan, Pak Ben. Silakan, atau? Tidak. Oke. 5 menit. Oke. Oke, baik. Habis ini kasusnya saya jelaskan singkat-singkat. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Ibu narasumber, teman-teman. Kita akan ice breaking tadi. Tapi kita ice breaking, kita mainkan dalam kelompok. Nah, di sini saya ambil satu kata, praktik. Praktik. Oke, sesuai dengan materi kita. Nah, di sini kemarin saya ada kopi untuk berdiri, tepuk berdiri. Berdiri. Oke, masih semangat? Tepuk 1 kali. Tepuk 2, 3. Oke, baik. Bapak Ibu Guru mungkin supaya dapat melihat dari situ di situ saja. Bisa tolong kasih belakang. Nah, di sini berkaitan dengan praktik, mungkin saya mengajak Bapak Ibu Guru. Silakan duduk kembali. Mari kita kembali. Dari sini mungkin saya memilih dari waktu. Mungkin di sini ada kata praktik. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Guru untuk kita yang tahu kita membuat satu kalimat yang berkaitan dengan praktik pembelajaran yang akan kita laksanakan di sekolah. Kita mau buat apa untuk membangun kita punya sekolah para pembelajaran. Nah, bisa gunakan kata praktik ini kembali. Contoh, saya kasih contoh, kata K. Kami siap untuk mempraktikkan pembelajaran KSE di sekolah K. Setelah itu Bapak Ibu tidak akan pakai. Oke, bisa Bapak Ibu Guru? Oke, baik. Mungkin saya mengajak Bapak Ibu Guru, siapa yang pertama mau maju untuk kata P? Silakan. Ayo susun kalimatnya. Silakan. Ayo. Ya, mari Bang Fante, silakan Bang Fante. Mari. Ya, mari Bang. Itu bisa Bang. Pendidik harus melakukan praktik baik. Harus melakukan baik. Oke. Baik, terima tepuk tangan dulu untuk Bapak saya. Oke, mungkin masih ada berapa kalimat lagi? Masih ada R. Silakan Bapak Ibu Guru, ayo. Ayo maju. Jangan malu. Ayo Mama. Ibu Marni silakan. Ayo Ibu Marni senyum. Oke, silakan terserah. Mau dikata apa silakan, masing-masing pikirkan kalimatnya sendiri. Teman-teman mahasiswa, ayo silakan. Mari Bu Guru. Aku harus memiliki KSE yang baik. Memiliki KSE yang baik. Oke, tepuk tangan dulu. Riko masih ada? Oke, Bu Guru, silakan Ibu Sinta. Rasa bahagia harus ada pada diri pendidik dan siswa. Rasa bahagia harus ada Pada diri pendidik dan siswa. Oke, sekarang ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Sinta. Oke, mungkin masih ada dari kamu? Dari mana? B. Terapkan KSE di kelas. Terapkan KSE di kelas. Oke. Ayo belajar. Ya, dalam proses pembelajaran. Di kelas. Oke.
kesadaran diri adalah Oh iya, Pak Simo. Kesadaran diri adalah kuncinya. diri adalah kunci. Oke, bisa. Ada dua, masih dua. Dua ya, pilih. Implementasikan KSE di lingkungan belajar PPDB. Oh iya. Implementasi KSE di SDI. Oke, masih ada satu. Ayo masih silakan yang masih. semuanya. Ya, ya. Kami siap melaksanakan ya, Pak. Kami siap melaksanakan. Ini adalah kata hati dari kita sebagai pendidik dan guru-guru di sekolah ini. Semoga kedepannya semua menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya taruh ya. Sebenarnya tadi kalau main kelompok lebih bagus, cuma karena waktu jadi. Iya. Baik, waktunya tidak 15 pasnya. Oke, kita lanjut kepada kasus. Masih semangat? Masih. Senyum dulu kan? Oke, kita tepuk log kecil, log sedang, log besar, log jumbo. Oke, tepuk semangat. Maaf, mohon izin. Oke, tepuk log kecil, log sedang, log besar, log jumbo. Hebat semuanya. Baik, sambil satu kasus ada seorang ibu guru namanya Ibu Cinta. Ada yang namanya Ibu Cinta di sini? Ada. Oke, Ibu Cinta ini adalah seorang, ya, Ibu Cinta ini adalah Ibu Cinta. Ibu Cinta adalah seorang guru agama di SD selama kurang lebih sudah 15 tahun. 5 tahun belakangan ini, ia juga berperan sebagai wakil kepala sekolah di bidang pemuritan. Selain mengajar agama, perannya sebagai wakil kepala sekolah memberikan tanggung jawab untuk merancang kebijakan pendisiplinan murid, melakukan supervisi, dan sebagai pendamping dalam kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kemuritan. Pada bulan September, Kepala sekolah menunjuk Ibu Cinta sebagai ketua panitia perayaan ulang tahun sekolah. Tugasnya berat tidak? Menurut Bapak Ibu, kalau Ibu sebagai Ibu Cinta ini berat tidak? Cukup berat ya. Oke. Baik. Saat itu pada suatu hari, saat jam pelajaran terakhir, sebelum rapat panitia besar ulang tahun sekolah untuk memfinalisasi acara, Ibu Cinta ini masuk ke kelas 6 untuk mengajar mata pelajaran agama. Sejak pagi, Ibu Cinta sudah mengajar 3 kelas. Dari pagi dia sudah mengajar 3 kelas yang berbeda secara berurutan. Pada pelajaran ini, anak-anak diizinkan menggunakan HP, gawe ya, mereka untuk mengerjakan proyek kelompok diskusi. Nah, setelah beberapa saat, Ibu Cinta melakukan pengecekan apakah setiap murid bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab mereka atau tidak. Jadi dia berkeliling. Saat ia mendekati meja, salah satu meja, dia mendapati seorang murid sedang menggunakan HP-nya untuk mengerjakan tugas pelajaran lain. Jadi ini, dia bilang begini, dia katakan kepada, ada kalimat yang spontan disampaikan kepada si anak ini. Jadi ini yang dari tadi kamu lakukan. Seisi ruang kelas terkejut, wajah Diana memerah. Ia tampak malu dan tidak menyangka Ibu Cinta meresponnya dengan sekeras itu. Walaupun hanya kalimat seperti itu, tapi hancur hatinya. Ya, walaupun dengan kata-kata seperti itu, semua temannya melihat dia, matanya tertuju kepada dia. Ya, dia malu. Ada emosi yang tadi yang muncul.
dari dalaman itu masih ada muncul emosional apa Bapak Ibu? Sedih, apa lagi? Dia takut, sedih, ada, ya, ada berapa emosional yang dia saat itu dia alami? Takut, terkejut, antisipasi ya, bagaimana sebentar kalau ibu cinta dengan saya, bagaimana caranya saya menjawab, ya, seperti itu. Nah kita lanjut, nah pertanyaannya, apakah situasi yang dihadapi ibu cinta? Sudah dijawab tadi ya, situasinya apa? Mendapati anak yang sedang mengajarkan dengan menggunakan uraikan dengan singkat padat dan jelas sudah terjawab. Yang berikut, pemahaman berdasarkan pemahaman tentang KSE tadi, kesadaran diri yang berlandaskan kesadaran penuh atau mindfulness yang sudah dipelajari tadi, bagaimana ibu cinta dapat merespon situasi dengan kompetensi tersebut? Kompetensi ini, KSE ini, bagaimana dia merespon dengan kompetensi? Jelaskan alasan Bapak Ibu. Sebenarnya ini kita kerja tim kelompok tadi, tapi karena waktu yang membuat kita ini, jadi saya pakai fokus. Kira-kira siapa yang bisa jawab ini berdasarkan pemahaman 5 KSE tadi? Bagaimana ibu cinta dapat merespon situasi ini dengan kompetensi kesadaran diri tadi? Ya, silakan Pak Mek. Baik, mungkin untuk kasus terjawab yang kasus pertama kedua. Berdasarkan pemahaman tentang KSE, pertanyaannya di sini tentang kasus yang dialami oleh ibu cinta sendiri, mungkin ibu cinta sendiri dapat menerapkan kesadaran diri pun dengan menerapkan mengimplementasikan dengan 7 emosional yang tadi sudah ada. Di situ ada gembira, ada beberapa KSE yang muncul di situ. Nah, dia mengantisipasi, awalnya mengantisipasi dengan cara dia merancang suatu momen di mana dalam kasus tersebut itu dia dalam mode antisipasi. Nah, di situ dia bagaimana dia merancang suatu pembelajaran supaya dapat memilih waktunya dan kondisinya pada saat itu. Terus di situ bagaimana dia merespon? Dia meresponnya itu dengan dia dengan mengantisipasi keadaan yang ada dan sesuai dengan situasi kondisi yang pada saat tersebut, dengan cara ibu cinta dapat menyiapkan diri dengan kesadaran diri pun dengan menghadapi situasi tersebut, mungkin dengan cara menerapkan KSE yang tadi ada. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mek. Tepuk dulu untuk Pak Mek. Ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya ke jawabannya. Nah, jawaban nomor 2. Nomor 1, pada situasi yang dihadapi itu adalah beban kerja yang muncul. Pertanyaan nomor 1 tadi, situasi yang dihadapi apa? Pekerjaan ibu cinta itu menumpuk sebagai seorang sekolah, guru agama, dia mengajar dari pagi, sudah 3 kelas yang dia mengajar. Akhirnya ditemukan satu masalah yang besar. Akhirnya dia tidak bisa memanage diri, mengelola dirinya. Akhirnya muncul salah satu dari 8 emosional yang dimiliki manusia, emosi dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap si Diana. Ya. Nah, yang kedua adalah kelelahan, dia capek. Wajar dia mengajar dari pagi sudah 3 kelas ya. Kelelahan karena sudah mengajar 3 kelas yang berbeda secara berurutan. Habis jam ini pagi dia lanjut lagi, dia capek. Yang ketiga, situasi yang ketiga adalah salah satu murid tidak bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Ini 3 hal yang dialami, 3 masalah besar yang dialami. Bagaimana caranya menetralkan situasi ini? Ya. Nah, nomor 2, pertanyaannya tadi berdasarkan pemahaman KSE yang berlandaskan kesadaran penuh atau mindfulness yang sudah dipelajari tadi, bagaimana ibu cinta dapat merespon situasi sesuai dengan kompetensi tersebut. Oke. Nah ini untuk jawab nomor 2, bahwa
dengan kompetensi kesadaran diri yang berlandaskan kesadaran penuh atau mindfulness, seharusnya ibu cinta ini bisa mengontrol emosinya dengan baik. Ibu cinta harus memperhatikan perasaan muridnya juga, karena kata-kata tersebut dikeluarkan dengan nada yang tinggi, membuat muridnya malu. Ya, kemudian alangkah lebih baik jika ibu cinta memanggil Diana setelah jam pembelajaran dan menanyakan alasan apa yang membuat Diana melakukan hal tersebut. Ini solusi yang terbaik. Nanti ada lagi pertemuan kita komel berikutnya itu tentang segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Ini tidak asing lagi Bapak Ibu, tapi biar lebih terarah Bapak Ibu ya, untuk menyelesaikan suatu masalah kita menggunakan konsep segitiga restitusi. Itu sudah terjawab, pas ya, bisakah kita melakukannya? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, tutup pas ya. Oke, refleksi. Saya akan meminta Bapak Ibu untuk mengisi pada note ini. Bapak Ibu menjawab 4 pertanyaan ini, ya. Waktunya 2 menit saja. Menjawab pertanyaan 1, 2, singkat, padat, dan jelas. Bapak, Mama mau warna apa? Pink. Oke, silakan. Oke, silakan diisi Bapak Ibu untuk refleksinya. Oh, boleh ada yang bisa lihat Mama. Bisa lebih dari 1 Pak. Ya. Makasih sampai udah malam saya cabut kelas dulu ya. Dari sini bisa lihat Bapak Ibu. Pertanyaan 1, apa perasaan ibu bapak sebelum mengikuti kegiatan hari ini? Pertanyaan 2, hal menarik apa yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan hari ini? Pertanyaan 3, apa yang akan ibu bapak lakukan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Dan yang keempat, bagaimana hubungan antara kompetensi sosial emosional dengan kurikulum merdeka? Setelah Bapak Ibu tulis, mungkin bisa ditempelkan, mohon maaf, di belakangnya sayap kiri saya dari kami di depan sini, di tembok situ saya. Bisa ditempel di situ, nanti saya bacakan 1 jawaban perwakilan. Cara direvisi. Kalau sudah bisa ditempel di sebelah kiri dari anak kami di depan, di sini, mohon maaf, bisa di sini Bapak Ibu ya. Kalau yang di sebelah sayap kanan bisa di belakang.
Kalian boleh. Iya, merdeka belajar. Bisa direkamkan di depan ini bagian meja. Oke. Waktunya tinggal 30 detik dari sekarang. Saya mau tanya dulu sambil menulis. Bapak Ibu lebih senang kita ketemunya daring atau luring seperti ini? Luring. Oke, terima kasih. Nanti selanjutnya kita luring saja. Nanti kita selalu kita ambil videonya ya, karena saya upload di PMM. Ini saya mau berkeliling dulu dari Flores ke Sumba, ya. Dari Sumba ke Rote, dari Rote ke Rote, tetap masih di Rote, kembali ke timur, oke, sudah. Ke Rote lagi, Langsung ke Jawa. ke Jawa, terbang lagi ke Larumbuka. Saya terbang lagi ke Rote, belum ditempe Rote, oke. Saya terbang lagi ke Larumbuka, saya nyebrang lagi ke Rote, Timor, oke. Saya tinggi lagi di Timor, dan saya kembali ke Timor. Dan saya kemana lagi? Belum ditulis. Baik, sambil menulis, Bapak Ibu saya akan mengacak hari ini tanggal berapa? 28. Kalau 28 kurang 10 berapa? 18. Masih belum cukup. Oke, 18 dikurang 7. 11. Saya hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Dari mama, sorry. Dari Papa Dewas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ibu Wasti. Silakan Ibu Wasti baca. Ibu Wasti punya hasil deteksi. Dari tempat saja. Oke, pertanyaan yang pertama, apa perasaan Bapak sebelum mengikuti kegiatan hari ini? Yaitu perasaan sebelum mengikuti kegiatan yaitu tenang. Tenang. Oke, terima kasih. Lanjut. Hal menarik apa yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan hari ini? Hal menarik setelah mengikuti kegiatan yaitu bisa mengetahui bahwa perkembangan emosional sangat dibutuhkan bagi peserta didik dalam pembelajaran. Oke, lanjut. Apa yang akan Ibu Bapak lakukan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Yang saya lakukan yaitu mengelola emosi dengan baik. Yes. Oke. Tentang bagaimana hubungan antara KSE dengan kurikulum merdeka. Hubungan KSE dengan KUMER sangat berbaik erat karena membentuk karakter peserta. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Wasti. Luar biasa. Baik, orang kedua. Saya minta waktu 5 menit lagi bisa? Bisa. Oke. Baik, kita refleksi dulu. Mohon izin Mama, bisa Mama membacakan hasil refleksinya? Silakan Mama. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi yaitu perasaan sebelum mengikuti kegiatan.
Kalau perasaan saya sebelum mengikuti kegiatan itu adalah saya rindu untuk mengikuti kegiatan ini karena saya tahu bahwa ada hal baru yang akan disampaikan untuk kita bisa mengimplementasikan itu di dalam pembelajaran kita teristimewa di sekolah kita. Tepuk tangan dulu ya. Yang kedua, hal menarik yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan hari ini. Setelah kita mengikuti kegiatan hari ini, hal menarik yang ada dalam pemikiran saya yaitu ada banyak hal yang harus diperbaiki, harus dirubah. Teristimewa bisa mengelola emosional. Saya jujur teman-teman bahwa saya memang banyak emosi. Kita melihat tadi, artinya dibilang bahwa bukan hanya emosional yang marah-marah, tapi ada juga kan? Ya, kita tahu bahwa yang pasti ada sebabnya. Seperti itu ya. Jadi di muka teman-teman, saya mau bilang bahwa biasa pas teman-teman pernah berpikir tentang saya, itulah saya. Dan saya harus buat seperti begitu supaya teman-teman tahu bahwa oh ternyata kita harus seperti ini. Mohon maaf kalau memang saya agak sedikit ini kemarin-kemarin, karena saya mau supaya terbaik. Saya berbalik ke sini sebelum saya lanjutkan yang berikut. Setelah tadi dibuat permainan ini ya praktik. Jadi dari teman-teman untuk P itu pendidikan harus pendidik harus melakukan praktik baik. R-nya rasa bahagia harus ada pada pendidik dan peserta didik. Terus A-nya aku harus memiliki KSE yang baik. K-nya kesadaran tinggi adalah kuncinya. Yang D-nya terapkan KSE di kelas. Yang I-nya implementasikan KSE di SD bertingkat kelas 53. Yang terakhir adalah kami siap melaksanakan. Kami siap untuk melaksanakan. Saya tadi mau baca ulang kami siap melaksanakan. Artinya begini teman-teman. Teman-teman sudah mencoba menjawab semua itu. Tadi disuruh saya tidak mau. Bukan berarti saya tidak mau. Jadi saya mencoba untuk mendengar kira-kira dari teman-teman itu seperti apa. Dan saya menunggu di terakhir ternyata saya juga berpikir seperti itu. Dijawab oleh Ibu Asti. Terima kasih banyak. Berarti semua kita pada hari ini mengikuti kegiatan tidak sia-sia, tetapi kita siap untuk melaksanakan. Bisa ya teman-teman? Bisa. Dari tempat ini saya ucapkan terima kasih banyak. Teman-teman pasti bersedia untuk melaksanakan. Yang berikut, yang terakhir ya. Apa ya? Apa yang akan Ibu Bapak lakukan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Kami siap. Bagaimana hubungan yang lanjut? Bagaimana hubungan kompetensi emosional dengan kurikulum mereka? Kalau kita berpikir secara artinya yang lalu-lalu itu terkadang kita bilang begini, kurikulum mereka sekarang beda dengan kurikulum yang lalu. Itu menurut pemikiran saya teman-teman. Sekarang itu anak-anak diberi kebebasan. Maksudnya begini, diberi kebebasan dibilang, oh kita tidak boleh pukul, iya kan? Anak-anak itu harus merdeka. Tetapi kita juga harus perhatikan bahwa tidak selamanya mereka itu harus betul-betul merdeka, karena terbiasa kita biasakan mereka untuk, oh akhirnya mereka bilang, kalau saya buat seperti ini kan bilang merdeka, jadi berarti saya suka hati saya buat. Tetapi dari tempat ini saya mohon untuk teman-teman mari kita melihat itu, sehingga kita jangan pernah berpikir bahwa ibu, ma, sekarang ini kan kurikulum merdeka, jadi anak-anak itu harus bebas dari semua muanya. Tidak, tetapi kita sebagai seorang guru yang profesional, bagaimana kita bisa menerapkan ide yang kurikulum lalu kita terapkan dalam kurikulum merdeka dengan kita tidak menampakkan sifat keras kita kepada anak-anak, sehingga jangan sampai terbawa bahwa oh, ternyata mereka lakukan kurikulum mereka tapi anak-anak kelihatannya seperti ini. Saya kira kita sudah guru, jadi saya tidak perlu menjelaskan detail, tapi mana kita merefleksi itu dan kita mau melakukan di dalam keseharian kita, di dalam kita menghadapi peserta didik kita. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Luar biasa ya, dan sangat bermakna hari ini. Pertemuan hari ini bermakna tidak? Bermakna. Ya, baik. Saya tadi sebenarnya mau minta semua bersuara dari hati ke hati. Tapi waktu yang buat kita ada yang keterbatasan waktu, sehingga kita sudah tiba di refleksi untuk ya ibu kita dengan doa dulu, dengan doa. Setelah itu kita fokus bersama, kemudian kita goyang jalan. Ya. Saya harus kita masih santap siang bersama.
saya kembalikan sepenuhnya kepada moderator kita Pak Simon Laganuni. Jadi waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih Bu Ida. Kita berikan aplaus. Di Bapak Ibu sekalian, kita sudah pada penutup. Sebenarnya saya punya satu tulisan yang saya baca. Saya bolehkan baca loh? Boleh. Ya, salah satu pujangga dia tulis begini. Berlakulah seluruh bagi orang dalam kegelapan. Kalau pas terang rembulan, biarlah seperti kelip yang sehingga orang kesemar akan pindah. Kalau tak seperti pohon cemara di atas bukit dasar, biarlah seperti pohon penuh di lembah. Hanya itu saja. Mari kita satukan semua. Ibu Ida sudah menyiapkan makan siang kita. Kita tutup kegiatan kita dengan doa. Tapi sebelum doa, kami mau pendukungan dari Ibu Pansy. Baik, terima kasih sekali lagi ya teman-teman sekalian. Saya yakin dan percaya bahwa siang ini walaupun kita sudah sampai setengah 2, saya duduk, saya mau bilang bahwa teman-teman merasa bosan tidak? Iya. Masih lebih semangat ya? Iya. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya mau bilang begini, bukan hanya hari ini saja, tetapi masih berkelanjutan. Mungkin akan cari lagi yang lebih, artinya lebih dan lebih untuk bisa menambah wawasan kita ya di sekolah kita. Dari sini saya mau bilang bahwa apa yang telah Ibu Ida sampaikan merupakan hal baik yang perlu kita lakukan. Baik kita sebagai pendidik, iya ya, sebagai pendidik untuk anak-anak kita, dan juga antara teman-teman bersama saya, tidak kebersamaan kita. Semua hal yang sudah dibicarakan itu bukan hanya kepada anak-anak saja, tetapi juga kepada pribadi kita. Nah, bagaimana kita menilai pribadi kita? Sudah dibilang bahwa yang tahu tentang pribadi kita adalah kita sendiri. Jadi saya tidak akan memaksakan teman-teman untuk harus begini. Perlu kesadaran setelah kita mengikuti berbagai praktik baik hari ini, saya yakin dan percaya bahwa kita akan lebih baik lagi ke depannya. Tadi dalam gerakan-gerakan ketemu lingkaran tadi ya, di dalam Ibu Ida menyampaikan itu saya dengar bahwa waktunya 5 tahun ke depan sekolah kita ini harus lebih baik. Saya tidak mau 5 tahun itu terlalu lama. Lebih cepat, lebih baik. Kalau dari pribadi saya, setelah kita sudah bukan 5 tahun ke depan, mulai hari Senin, Bapak Mama yang tercinta dan terkasih, saya mau lebih cepat, lebih baik. Saya tidak mau lama. Ya. Ini bukan satu paksaan, tetapi ini merupakan satu kesadaran yang perlu dari pribadi kita. Kalau kita mau supaya oke, berarti kita perlu kesadaran yang begitu. Jadi terima kasih banyak. Permohonan maaf saya sampaikan kepada teman-teman. Saya tidak perlu bicara banyak-banyak lagi, tetapi dengan kata ini pasti teman-teman sudah bisa berpikir, oh ternyata seperti ini yang Mama mau. Begitu ya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, terima kasih kepala sekolah. Saya Bapak Ibu sekalian, nanti foto setelah kita doa ya. Kita tutup dengan doa sama siang doa yang dipimpin kita dalam doa. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami semua lalu anak Yesus Kristus, Bapa yang maha murah dan makasih, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada kehadiran-Mu ya Tuhan, karena begitu besar penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kegiatan berbagi praktik baik kami pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk narasumber Ida yang telah menyampaikan dan berbagi hal-hal baru kepada kami sebagai pendidik. Tuhan memberkati hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan, menerapkannya dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Berkati Ibu Ida dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, baik di sekolah maupun di keluarga, Tuhan selalu sertai ya Tuhan. Untuk apa yang telah disampaikan Ibu Ida ya Tuhan, dan juga Mama Kepala Sekolah, dalam kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, mari Engkau memberkati, menuntun sertai kami selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan makan dan minum bersama, Tuhan memberkati kami, telah tersedia berkat Tuhan, dan yang telah menyiapkannya juga Tuhan memberkati selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, hanya dalam
dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, kita buka ketiga, selanjutnya kita pada masuk pada sesi foto.